Lantas dilaporkan ke Densus 88, ACT ternyata ketahuan kirim dana buat kegiatan terlarang, foto berdirinya jadi bulan-bulanan. Kebenaran akan terungkap setelah sekian lama lembaga ACT ini berdiri. Ya, kita lihat sajalah nanti bagaimana kelanjutannya. Dan kalau dihitung, mungkin sudah triliunan rupiah dana hasil donasi yang telah dikumpulkan oleh ACT selama puluhan tahun berdiri di Indonesia. Coba bayangkan saja, umat banyak yang ditipu seperti itu. Lah, ini kan parah sekali. Agama digunakan untuk menipu umat, untuk menipu para jamaah. Hal semacam ini juga miriplah dengan sumbangan infak yang dilakukan oleh para kelompok teroris. Kondisi lembaga, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT, aksi cepat tangkap dalam kondisi yang baik-baik saja. Ya, alhamdulillah kita bersyukur, SDM lembaga saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja, dan kondisinya malah luar biasa, unjuk kerjanya luar biasa. Kalau mungkin sebelumnya banyak SDM lembaga yang kerja dengan tekanan, belakangan sampai saat ini SDM lembaga kerja dalam kondisi kesadaran yang sangat baik. Kontribusi ini dan kesadaran keumatan ini menjadikan kami bersyukur memiliki SDM lembaga yang terbaik saat ini. Saya ngerti gitu, mungkin Presiden ACT sebagai pendiri gitu ya, dia ngerasa berkuasa sekali. ACT ini bukan lembaga yayasan yang mendonasikan uangnya untuk masyarakat. Ya karena miris sekali gitu. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk donasi gitu karena dikasih motivasi ayat gitu ya. Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap terus menjadi sorotan publik. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tengah menganalisis kiriman dana dari ACT untuk kegiatan terlarang. Temuan awal ini sudah dilaporkan kepada Densus 88 dan BNPT. Foto pendiri ACT jadi bulan-bulanan di media sosial. Manajemen Yayasan ACT juga memberikan pernyataan resmi terkait pemberitaan Tempo yang mengungkap hasil investigasinya terkait lembaga kemanusiaan yang terdaftar di Kementerian Sosial ini. Laporan Tempo yang mengungkap aib ACT membuat lembaga ini pontang-panting menepis tudingan mirip. Laporan itu juga mengungkap dugaan penyelewangan dana sedekah untuk umat kepentingan pribadi sendiri. Laporan itu juga mengungkap dugaan penyelewangan dana sedekah umat untuk kepentingan pribadi pendiri ACT, Ahyudin. Rupanya PPATK sudah lama mengawasi kiriman dana ACT untuk kegiatan terlarang. Temuan ini sudah dilaporkan ke Densus 88 dan BNPT. Foto pendiri ACT jadi bulan-bulanan netizen di media sosial. Isu dana sedekah umat yang dipakai untuk membayari gaji petinggi ACT yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah sudah ditepis manajemen yayasan didirikan sejak 2005 itu. Manajemen juga merespons tagar aksi cepat tilep hingga jangan percaya ACT yang trending di media sosial. Saat menggelar konferensi pers pada Senin 4 Juli 2022, Presiden ACT Ibnu Qajar mulanya menekankan perihal kelembagaan ACT. Ibnu Qajar menyebut ACT merupakan lembaga kemanusiaan yang terdaftar di Kementerian Sosial, bukan lembaga amil zakat. Dalam kesempatan itu, Ibnu juga meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat perihal ramainya pemberitaan mengenai ACT. Sebagai informasi, pemberitaan itu melatar belakangi kemunculan tagar pada Minggu 3 Juli 2022 malam. Ibnu juga meyakinkan kepada wartawan bahwa kondisi keuangan lembaga yang dipimpinnya baik-baik saja. Di depan wartawan yang hadir di kantor ACT, Ibnu menepis kabar bahwa kondisi keuangan ACT bermasalah. Dia sekali lagi menyampaikan bahwa kondisi keuangan ACT baik-baik saja. Ibnu juga menyampaikan bahwa selama ini ACT selalu konsisten melakukan audit setiap tahun. Bahkan dari audit itu disebutnya ACT selalu mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Ibnu juga meluruskan pemberitaan Tempo mengenai isu kudeta terhadap pemimpin lembaga kemanusiaan. Ini sebelumnya Ahyudin. Isu kudeta terhadap Ahyudin dimulai majalah Tempo yang tajuk Kantong Bocor Dana Umat. Salah satu tulisan majalah tersebut ialah peristiwa lengsernya Ahyudin pada 11 Januari. Disebutkan ada 40 orang datang ke ruang kerja Ahyudin yang terdiri atas pengawas Yayasan ACT, Presiden ACT Ibnu Qajar, hingga Dewan Pembina ACT untuk meminta tanda tangan pengunduran diri hari itu juga dengan ancaman tidak akan keluar ruangan sampai Ahyudin memutuskan mundur. Ibnu meluruskan informasi tersebut. Menurutnya, pengunduran diri itu diterima Ahyudin dengan lapang dada dan berjalan lancar. Ibnu menyebut bahwa ada kesadaran kolektif dari semua pihak untuk memperbaiki ACT. Ibnu mengatakan bahwa semua leader lembaga, baik dari pusat maupun di daerah, datang ke Jakarta untuk memberikan nasihat dan masukan kepada Ahyudin atas kondisi lembaga.
Ibnu menyebut mereka termasuk Dewan Syariah, memberi nasihat dan masukan secara baik-baik kepada Ahyudin. Motivasi awal pertemuan 11 Januari itu disebut untuk memperbaiki, bukan ribut-ribut. Ibnu juga mengungkap sejak Ahyudin mundur pada 11 Januari, ACT melakukan proses selanjutnya, yakni rapat pembina. Ahyudin disebut diundang pada rapat yang berlangsung pada 20 Januari 2022. Ahyudin disebut menyetujui proses yang terjadi dalam rapat pembina tersebut. Ganjar pun menegaskan tidak ada yang namanya kudeta terhadap pemimpin ACT sebelumnya. Pantas dilaporkan ke Densus 88, ACT ternyata ketahuan kirim dana buat kegiatan terlarang. Irfan menuturkan dari hasil analisis sementara teridentifikasi ada penyalahgunaan dana terkait aktivitas terlarang. Dia mengatakan hasil analisis sudah diserahkan ke Densus 88 dan BNPT. Irfan menyampaikan proses analisa masih dilakukan. Nantinya, kata Irfan, hasil selanjutnya akan diserahkan ke aparat penegak hukum. Anwar Abbas berang, sebut kasus dugaan penyelewangan dana ACT memalukan. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas buka suara terkait kasus dugaan penyelewangan uang donatur yang dilakukan Lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Dia mengatakan bila kasus penyelewangan dana umat tersebut benar-benar dilakukan oleh para petinggi ACT, maka hal tersebut jelas memalukan. Abbas meminta kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pengusutan terkait kasus dugaan penyelewangan dana masyarakat itu. Pasalnya banyak masyarakat yang telah memberikan kepercayaannya kepada ACT ketika memberikan sumbangan. Selain memalukan, Wakil Ketua MUI mengatakan dugaan kasus ini mencoreng nama lembaga kemanusiaan lain. Ia juga takut masyarakat berpendapat lembaga serupa dicirikan sebagai wadah untuk mencari untung. Diberitakan sebelumnya, kepolisian mulai melakukan penyelidikan kasus dugaan penyelewangan dana yang dilakukan lembaga amal ACT. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Eni Rohaini, Habib Rizik tukang ngibul, mesum dengan Ayang Iza. Jejak digital postingan oknum guru bernama Eni Rohaini sebut Habib Rizik Sihab tukang ngibul dan berbuat mesum lewat video chat dengan seseorang yang disebutnya Iza viral di media sosial. Adapun jejak digital postingan Eni Rohaini tersebut, Habib Rizik tukang ngibul dan mesum dengan Iza itu viral usai diunggah pengguna Twitter Mas Piwaja seperti dilihat pada Minggu 3 Juli 2022. Dalam narasi unggahannya, netizen itu membagikan sejumlah foto tangkapan layar postingan Eni Rohaini berisi caci maki dan fitnah keji terhadap Rizik Sihab. Dilihat dari foto tangkapan layar postingan Eni Rohaini, tampak oknum guru itu menyebut Rizik dengan sebutan tukang ngibul. Ia juga menyebut mantan pentolan Front Pembela Islam itu berbuat mesum lewat chat video dengan seseorang bernama Iza. Tak hanya itu, Eni juga menyebut Rizik telah mengendalikan orang-orang untuk membangkang terhadap NKRI. Selain menyebut Habib Rizik tukang ngibul dan mesum, Eni Rohaini pada postingannya juga menuding terdakwa kasus tes usap itu sudah tidak diterima lagi upeti dari diskotik.